Ya kira-kira sepekan lah ya setelah Paus ini dimakamkan, anggota Dewan Kardinal berkumpul di Kapel Sistina dan di sana mereka akan menggelar proses yang namanya konklav. Dan kalau dari kabar yang beredar memang rencananya kalau dari Indonesia itu nanti akan ada Kardinal Ignatius Suharyo yang akan pergi ke Vatikan. Di dalam konklav ini nantinya para kardinal akan memilih siapa yang menjadi paus selanjutnya. Dan supaya bisa dipilih, selain tentu harus berstatus sebagai kardinal elektor, anggota Dewan Kardinal ini juga harus berusia maksimum 80 tahun. Jadi kalau sudah di atas 80 tahun, ini artinya dia udah nggak bisa dipilih. Yang menjadi unik adalah dalam proses ini gitu ya, dalam konklav ini berlangsung benar-benar tertutup ya. Jadi mereka itu berkumpul di dalam ruangan konklav sampai paus yang baru ini terpilih. Dan apabila nantinya seorang kardinal ini terpilih menjadi paus, Ketua Dewan Kardinal yang saat ini dijabat oleh Kardinal Giovanni Battista Re akan menanyakan gelar apa yang ingin dipilih oleh paus itu. Seperti yang gue bilang tadi, Shell, konklav ini menjadi unik karena ini benar-benar tertutup dari pengaruh luar. Para kardinal ini mengalami isolasi yang begitu ketat ya, jadi nggak boleh meninggalkan Vatikan, nggak boleh mendengarkan radio, menonton televisi, membaca koran, atau menghubungi siapapun lah di dunia luar melalui telepon. Benar-benar tertutup. Dan nggak ada satupun orang yang boleh masuk ke dalam ruangan itu selain staf rumah tangga, dokter, dan pastor yang mendengarkan pengakuan mereka. Dan semua kardinal yang mengikuti proses ini akan disumpah untuk merahasiakan diskusi yang berlangsung di dalam. Dan teknisnya kayak gini, Shell. Jadi dalam pemungutan suara ini, kardinal yang terpilih ini minimal harus memenuhi mayoritas 2/3 suara supaya bisa dikatakan menang. Jadi setelah setiap putaran pemungutan suara di Kapel Sistina ini sudah digelar, nantinya surat suara yang dikumpulkan akan dimasukkan ke dalam tungku khusus. Dan dari hasil pembakaran itu nantinya akan menunjukkan hasilnya di dunia luar. Kalau nggak ada paus yang terpilih, asap yang keluar itu nanti akan berwarna hitam. Gimana caranya kita tahu kalau sudah ada paus yang terpilih? Kita bisa lihat lagi di cerobong asapnya itu. Kalau asap yang keluar ini berwarna putih, berarti sudah ada paus yang terpilih. Dan tentu ini juga diiringi dengan lonceng yang akan dibunyikan dari Kapel Sistina. Seperti Paus Fransiskus juga nantinya, paus yang akan terpilih ini juga nanti akan memilih nama apa yang ia akan gunakan selama kepemimpinannya sebagai paus. Dan setelah nama itu sudah dipilih, pausnya nanti akan dijubahi. Lalu Kardinal Diakon yang kini dijabat oleh Renato Raffaele Martino, ini akan ke balkon dari Basilika Santo Petrus dan berteriak, Habemus Papam. Atau yang kita bisa artikan sebagai kita udah punya paus nih gitu. Dan setelah itu nantinya akan diperkenalkan nama pausnya dan paus itu sendiri akan keluar atau muncul di hadapan kerumunan dari balkon Basilika Santo Petrus.